dari Markus pasal yang ke-14. Dan mari kita bahas sama-sama. Saya ingin mengajak Anda belajar sosok Petrus, murid Tuhan Yesus yang paling menonjol di antara murid yang lain, murid yang paling spontan, murid yang paling sering dicatat baik di dalam kitab Injil maupun di kitab-kitab yang lain dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Petrus ini sosok yang sangat berani. Kita sudah tidak perlu meragukan keberanian daripada Petrus. Bahkan dia murid yang kalau bicara bisa dikatakan bicaranya cenderung hiperbola, cenderung besar ngomongnya. Dan ketika Yesus menceritakan tentang masa-masa sulit, penderitaan yang bakal terjadi menimpanya, maka inilah yang dikatakan Petrus kepadanya. Coba Anda baca Markus 14 ayat yang ke-29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Wow, mantap sekali imannya. Dengan kata lain, Petrus berkata, kalaupun murid-murid yang lain imannya tergoncang, meninggalkan engkau, aku tidak. Dilanjut ayat 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, seolah-olah Petrus ini mau menenteramkan hati Tuhan Yesus. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Jadi Petrus ini hebat sekali, ngomongnya besar sekali, mantap sekali. Akan bersama dengan Yesus dalam kondisi apapun, bahkan kalaupun harus mati bersama dengan Yesus, dia siap dan tidak mungkin akan menyangkal Yesus. Dan sebetulnya itu bukan hanya ngomong doang, bukan hanya ngomong aja, benar-benar dibuktikan ketika Yesus ditangkap. Yesus ditangkap, lalu kemudian di dalam ayat 47, salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ini murid yang berani, ini murid yang nekat. Karena tentara hendak menangkap Yesus, Petrus dalam hal ini adalah Petrus murid yang dimaksud ini menghunus pedangnya dan menetapkan kepada hamba imam besar itu sehingga putus telinganya. Wow, Petrus ini berani sekali. Lalu kita coba sekarang bandingkan setelah Yesus ditangkap, Yesus diadili, Petrus terpisah dari Yesus, tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Petrus sendirian mengamat-amati Yesus dari jauh. Maka di dalam ayat yang ke-67, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi yang menyangkal yang berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Jadi ketika ditanya seorang hamba perempuan, Petrus menyangkal. Saya kadang-kadang merenungkan akan hal ini. Kok bisa ya? Sebelumnya sedemikian berani. Bahkan aku siap mati bersama dengan engkau Yesus. Dan aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi kenapa ditanya hamba perempuan menyangkal? Ketika berhadapan dengan tentara, prajurit-prajurit Romawi, kemudian imam dan hamba-hambanya, Petrus dengan berani dia menghunus pedangnya, menetapkan daripada telinga hamba imam besar itu. Berani sekali. Tapi kenapa sekarang ditanya seorang hamba, bahkan bersumpah tidak kenal Yesus? Kok bisa? Dan yang jadi perenungan buat kita semuanya, kuncinya ini. Karena saat bersama dengan Yesus, iman Petrus luar biasa. Dan ketika dalam kisah ini, ketika ditanya hamba perempuan ini, Petrus tidak bersama dengan Yesus, lemah imannya. Ini hanya sebuah sudut pandang saja. Tapi itu hal yang bagus untuk menyadarkan kita. Kalau kita bersama dengan Yesus, iman kita kuat. Tanpa Yesus, iman kita melempem. Bersama dengan Yesus, iman kita berkobar-kobar. Tapi kalau tidak bersama dengan Yesus, iman kita pun bisa padam. Ini membuat kita harusnya selalu ingat, Yesus adalah kebutuhan mutlak dalam hidup kita. Bersama dengan Yesus bukan lagi sebuah pilihan, tapi keharusan.
Kalau tidak, iman kita akan padam. Iman kita akan surut. Iman kita menjadi kecil, menjadi lemah, menjadi kering. Akhirnya kita bisa mati. Tapi kalau kita bersama dengan Yesus, perkara-perkara yang besar sekalipun kita bisa menghadapinya dengan berani. Karena kita tahu bahwa Dia Allah Immanuel yang menyertai kita semuanya. Saya berdoa hari ini bersama-samalah dengan Yesus dalam situasi sesulit apapun. Dalam segala keadaan, jalanlah bersama dengan Yesus. Maka kekuatan yang selalu baru akan diberikan kepada kita semuanya. Jangan sampai kita melangkahkan kaki kalau kita tahu tanpa Yesus menyertai langkah kita. Seperti doa Musa, jangan biarkan aku berjalan sendiri kalau engkau tidak bersama dengan kami. Doa yang sama kita naikkan kepada Tuhan. Membuat kita semuanya tahu, bergantung penuh kepada Tuhan. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan berkati.